Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam di Bang Teddy warahmatullahi Way wabarakatuh. YouTube channel. Asik. Kali ini kita berada di Dusun Dayu, daerah Sanden Bantul, di rumah kediaman Bapak Fajar Soeharno. Ini masih guru saya ya, orang tua saya. Banyak hal, tapi saya termasuk yang nakal karena jarang sowan. Nah, kalau udah lama tidak ketemu, hari ini saya lewat-lewat dan tadi sudah telepon nggak diangkat, mampir aja lah, ketemu ternyata beliau tinggal di rumah dan kita akan ngobrol-ngobrol persoalan filsafat hidup yang berbasis pada sisi atau asal mulanya, karena saya mengenal beliau dari dunia sastra, kemudian teater, film, dan terakhir bela diri. Kita akan banyak ngobrol mengenai hal tersebut, perjalanan Pak Harno dari mudanya sampai masa sekarang, walaupun diringkas gitu nanti. Terus kemudian kita akan mencoba menarik apa makna hidup yang kemudian bisa kita pelajari dari perjalanan ini. Barangkali itu sebagai pengantar, walaupun kita berat, susah dan panjang, tapi kita santai saja gitu. Monggo Pak Arno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Teddy dan Mas Hari, Mbak Deni yang telah menyempatkan untuk datang ke rumah untuk ngobrol-ngobrol begitu. Nah, satu hal yang ini menjadi satu hal yang penting dan mencari momen-momen untuk bisa melaksanakan itu adalah mensyukuri hidup. Dari perjalanan panjang kehidupan kita, pada akhirnya satu hal yang kemudian menenteramkan hati, kemudian memberikan satu supporting langsung kepada proses menjalani hidup, itu adalah kemampuan kita untuk selalu mensyukuri apapun itu, insya Allah. Nah, bicara tentang diri sendiri, saya yang pertama ingin saya sampaikan adalah dari perjalanan panjang kehidupan saya, pada akhirnya saat-saat ini saya merasa penting untuk menyampaikan bahwa rasa syukur itu sangat menjadi hal yang positif di dalam kita menjalani atau menghadapi kehidupan ini. Rasa syukur akan banyak mendorong kita untuk bisa bertahan, untuk bisa melaksanakan satu komunikasi langsung, hubungan antara sebagai umat, sebagai hamba dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian soal bidang-bidang apa yang menjadi kegiatan kita atau menjadi pilihan kita, apakah itu kesenian, apakah itu pertanian, apakah itu teater, sastra, itu menjadi hal-hal pelengkap yang kurang lebih
akan menjadi satu panorama hidup kita, menjadi terasa, menjadi terasa ada makna ternyata, kurang lebih ini. Jadi secara awal sekali mungkin bisa kita dari suasana seperti inilah, kemudian bisa berkembang hal-hal yang yang insya Allah bahwa apa yang kita kerjakan menjadi amanah. Kurang lebih ada. Jadi teman-teman, kalau saya mengenal beberapa puisi beliau ada di beberapa antologi buku, terus juga ada di jurnal Selarong, itu ada puisinya Pak Fajar Suharno. Kalau bicara teater di Bantul, beberapa kali proses adanya teater di Bantul juga di sini, termasuk terakhir paguyuban teater Bantul ya, kita rapat pertama kali fusinya juga di sini. Tapi kalau kami ingin bertanya Pak Fajar, mulainya puisi dulu atau teater dulu atau mana film? Ya. Berkenalannya, artinya menjadi orientasi itu adalah sastra dulu. Sastra dulu. Karena semasa Umbulan Duparangi banyak mengelola mengkoordinir kegiatan anak-anak muda, calon-calon seniman, calon-calon sastrawan gitu. Umbulan Duparangi juga membuat satu komunitas atau ada komunitas yang disebut Minggu Pagi. Minggu Pagi. Minggu itu Pagi. Komunitas ya? Ya, Minggu Pagi klub gitu. Itu klub. Di mana itu? Itu sebagai satu media utamanya adalah pelopor juga. Pelopor, ya, lahirnya pelopor. Yang dulu ada ruang yang disebut Sabana. Kemudian itu untuk yang katakan sudah senior begitu lah. Sabana itu untuk senior. Ya, Sabana untuk senior. Kemudian Persada Studi Klub itu untuk yang para pemula gitu. Nah, di Minggu Klub itu adalah satu pertemuan dan ya banyak saat itu bisa dibilang perawan-perawan tua, Joko tua dan segalanya itu setiap minggu tertentu itu membuat satu komunitas gitu. Kemudian di situ masing-masing berpuisi, membacakan karya sastra. Deklamasi. Ya, jadi deklamasi. Nah di situ saya sebagai untul gitu. Itu masih mahasiswa nggih, Pak Fajar? Masih SMA. Masih SMA. SMA, iya. Tapi pertemuan ada di mana kok? Di tempat-tempat pindah-pindah gitu. SMA-nya dulu Pak Fajar di mana? SMA saya di SMA 1 IKIP yang sekarang menjadi SMA 9 kalau nggak salah. Oke. Gitu. Sudah nggak ada ya? Masih ada ya? Masih ada. Misalkan SMA 9 itu. Oh iya, di kota lah dulu. Di kota, iya. Siap. Itu saya kenal Yaso Winarto, saya kenal Fred Wibowo, saya kenal Abi Wijaya, saya kenal Umbulan Duparangi itu di situ. Gitu. Nah disitulah sastra meskipun saat itu belum belum berkarya, jadi masih masa-masa pencarian, masa-masa orientasi begitu. Nah baru ketika masuk di Fakultas Sastra saat itu, kemudian saya ketemu Mas Bakti Sumanto. Nah disitulah sebenarnya guru pertama saya, artinya sebelum Mas Rendra itu yang memberikan arahan untuk bersastra itu dari Mas Bakti almarhum gitu. Karena apa yang dilatihkan dia, cara memahami puisi, kemudian menginterpretasikan, kemudian mendeklamasikan itu ternyata sepi. Ajaran Mas Bakti artinya dari
lomba antar fakultas. Di fakultas saya terpilih menjadi yang pertama, kemudian di lomba universitas gitu juga pada akhirnya dari metode yang diarahkan Mas Bakti saya juga juara gitu, sehingga saat itu menjadi dikenal banyak orang, termasuk misalnya ketika kami menyelenggarakan lomba dan segalanya gitu, itu termasuk ketika di Jogja saat itu banyak sekali kegiatan lomba deklamasi begitu ya. Saya terlalu masuk di antara 1, 2, 3 juaranya ya, sekitar itulah kurang lebihnya. Itu dari metode gitu ya? Yang diajarkan Mas Bakti Sumanto. Jadi sastra duluan. Itu pun sebenarnya sudah nulis ya itu? Belum, masih membacakan karya orang lain untuk dikembangkan. Ya, itu. Berarti termasuk memulai pertama dunia nulisnya juga sastra dulu. Sastra dulu. Puisi atau puisi, ya. Yang puisi itu kemudian ada kalau tidak salah BKKNI dan Dewan Kesenian Yogyakarta tahun berapa? Dewan Kesenian Yogyakarta ada ya itu? Dulu ada Dewan Kesenian. Oh iya, oke. DK kalau sekarang ya. Ya, kebudayaan ya dia. Ya, dulu Dewan Kesenian. Dulu kesenian. Menyelenggarakan satu lomba, nah kemudian disitulah ya ternyata saya masuk juga dalam sebagai juara 2 yang Agni mengapresiasi dari hal waktu gitu. Itu kan juara 2 penulisan puisi tahun 79 atau itu sudah menulis ya? Iya. Tulisan sendiri. Itu yang pertama kali ditulis langsung juara. Iya, kurang lebih itu. Luar biasa itu. Ya. Mau sambil ngerokok disumut lagi nggak? Monggo. Silakan. Silakan diminum. Ya. Kameramen minum nggak? Biar tidak haus kameranya. Lantas setelah itu banyak nulis di Sabana atau enggak juga. Jadi ini sebenarnya kan secara ambisi ya, artinya hasrat dalam itu kan pingin bukan puisi, malah bukan puisi sebenarnya. Yaitu apa itu? Pingin nulis novel lah kan gitu. Tapi ternyata ilmunya lah ketemu gitu. Ilmu penulisan novel itu enggak ketemu gitu ya. Artinya yang dengan sarana seadanya, kemampuan seadanya dan segalanya gitu ya, paling dekat adalah puisi, menulis puisi. Nulis puisi juga saya tidak menjadi satu pilihan gitu. Yang utama, jadi ya. Pilihan utama, jadi hanya sekedar ada satu gagasan, kemudian gagasan itu menjadi mengental begitu nih. Jadi sehingga ya dicoba itu dituliskan. Nah, juga sebenarnya tidak juga ingin bukan hasrat untuk berkarya, lebih banyak menuangkan gagasan gitu. Karena menyalurkan saja. Ya, menyalurkan gagasan. Karena gagasan yang tidak tersalur itu justru nanti akan menghambat yang selanjutnya. Proses selanjutnya kurang lebih begitu. Kalau nggak dituliskan bahaya ini. Ya, itu. Wah, nggak jadi ngerokok. Ngerokok dulu. Kurang lebih itu. Oke. 197, 70-an ya. Tapi sempat menulis cerpen nggak itu? Cerpen pernah. Ya. Kemudian dulu ada lomba penulisan cerpen yang diselenggarakan oleh oleh Sabana. Nah, saat itu hanya saya satu-satunya sing
sing memasukkan Memasukkan, itu. mengirim, ya. Sehingga saya menjadi juara 3. Juara 3. Juara 3. Juara 1. Kalau nggak salah judulnya bangunan di atas bangunan di tengah kota. Nah, Judul cerpennya ya. yes, itu kemudian dimuat. Nah, saat itu almarhum saudara Suwarno Praglopati sangat mengapresiasi itu dan nagih terus cerpen gitu. Dia kan pendorong pendorong seniman sastra gitu yang sangat gigih, saudara Suwarno. Tapi ya ini lagi-lagi karena ini bukan menjadi satu tujuan, pilihan utama. Nah itu ya. Tapi banyak juga tuh yang ditulis cerpen. Lupa saya, tapi lebih banyak puisi. Lebih banyak puisi. Tapi sempat mencoba menulis novel. Belum. Sama sekali. Ya. Karena itu kan tujuan tadi. Ya, karena apa? Karena kemudian nulis naskah drama itu yang melangkah selanjutnya ternyata. Ya, naskah drama. Itu berarti masa-masa ketika tadi ya selesai sudah dari 70 pasca Sabana Persada Street Club ya. Pasca ya. Setelah itu karena saudara Umbu kemudian menghilang lah itu. Ya. Itu karena Umbu Landu Paranggi nggak di Jogja lagi gitu. Enggak, ya. Jadi ibaratnya anak angsa nggak ada induknya gitu ya? Atau gimana? Enggak juga, karena komunitas itu berjalan ya wajar-wajar saja. Umbu enggak ada, tapi ada Darmanto, ada Gentong, ada Mas katakan sebagai maskot gitu, sering didatangi Mas Bakti dan sebagainya gitu. Ya. Lantas kemudian. Jadi saya lebih ini pola pergaulan saat itu yang saat ini menjadi hilang. Bagaimana para pemula itu mendatangi para seniornya, gitu, para maskotnya begitu, dan itu diterima dengan sangat alamiah begitu. Untuk bijak ke karya itu ya istilahnya atau itu tapi juga barangkali diskusi problem internal yang itu dulu tidak tadi saya bilang awal-awal tadi tidak saya temukan di awal-awal saya dewasa. Ya. Cerpen, puisi, cerpen, novel belum pernah, lantas naskah lari itu gimana pertemuannya? Setelah terjebak di dunianya Rendra atau gimana? Ya itu pertemuan dengan Rendra gimana ceritanya? Dengan Rendra kan tadi ketika buntu ora iso melu ujian ya, kemudian saya artinya sarjana muda hilanglah dulu kan ada sarjana BA Bachelor gitu. of Art itu ya, Administration sorry Bachelor of Administration itu Rendra di Jogja. Barusan pulang dari Amerika. Oke, tapi di Jogja ya? Di Jogja. Nah, sejarah berdirinya teater kan sudah banyak yang ngangkat gitu ya. Nah, khusus untuk saya kan ketika dalam posisi tidak bisa ujian, kemudian arep ngopo iki, saya main-main ke Mas Rendra karena meskipun sebelumnya sudah dengan Darmanto, dengan Mas Gentong dan segalanya saya sudah sering ke tempat Mas Willy gitu. Nah ini saya sendiri artinya main-main gitu. Nah ternyata itu sore-sore begitu. Kemudian dengan sangat manusiawi begitu. Mas Willy menawari melu wae nang Parangtritis gitu. Melaku nang Parangtritis. Jalan kaki ke Parangtritis gitu. Itu kalau nggak salah latihan outdoor pertama bengkel gitu. Di situ karena saat itu kan masih
senior termasuk apa Ahmad Baljun, Oke. Khairul Umam, Khairul Umam. Putu Wijaya, kemudian apa banyak anggota yang lain bahwa malam harinya itu akan jalan kaki dari Ketanggungan ke Parangtritis gitu. Nah itulah pertama kali saya terlibat di dalam itu latihan luar. Ya. Nah ternyata dari situ ya udah, karena begitu sudah diterima masuk ya terlibat dalam komunitas latihan bengkel. Itu mulai awal berdirinya bengkel justru. Latihan pertama Bengkel sudah berdiri, artinya sudah 1,5 tahunan lah gitu, karena sudah apa sudah pernah pentas juga ini apa saat itu baru saja mementaskan apa Odibus Sang Raja kan. Saya tidak terlibat di Odibus, tapi berikutnya kan dari Odibus kemudian apa dari pola latihan yang diselenggarakan bengkel teater itu ternyata sudah bisa menjadi satu pertunjukan, sehingga disitulah apa dari pola latihan gitu, hanya latihannya saja ya, dari latihan saja, artinya gerak apa merespon musik, kemudian apa anggota latihan berlatih begitu, kemudian menjadi satu komposisi, dibuat satu komposisi gerakan. Dan itu kemudian muncul yang disebut gerak indah saat itu. Gerak indah itu wis payung ya. Sudah bisa dijual, sudah bisa dipanggungkan. Sudah mengundang penonton dengan decaknya gitu. Itu jadi dari gerak indah kemudian berikutnya adalah menjadi mini kata. Artinya dari berangkat dari gerak indah kemudian apa Mas Willy mengarahkan dengan satu tema-tema tertentu, tema-tema yang apa yang verbal maupun tema-tema yang sedikit sebagai respon tidak verbal terhadap suasana gitu. Jadi katakan misalnya pip itu yang apa pip itu kan apa dari diambil dari kondisi gereja ini, anak pastor dan sebagainya gitu, yang kemudian dari pastor kemudian romo kemudian jamaah umat dan sebagainya, dan yang terjadi adalah umat itu ya melaksanakan atau memberi melakukan petunjuk daripada romo, daripada pastornya, sehingga di situ Mas Murtri saat itu pakai selubung kepala gitu, kemudian ngomong pip, sementara kur di belakangnya juga pip pip pip, itu seperti itu. Jadi respon yang tidak verbal, tapi yang verbal juga ada, yang misalnya tentang hukum yang tidak seimbang dan segalanya gitu. Hanya Putu itu gagasan Putu kan itu. Jadi saat itu bengkel awal itu sangat terbuka. Tidak hanya karya Mas Willy sendiri yang diekspos atau dipentaskan, tapi orang-orang lain bisa dikasih kesempatan. Payung dan sebagainya gitu itu. Jadi memang saat-saat awal bengkel itu menjadi sangat kondusif untuk berkarya. Itulah yang juga menempatkan bengkel sebagai garda depan teater Indonesia. Itu disebutnya karena di situ ya sebenarnya. Dan dia memberikan tonggak baru terkait metode teater modern ya. Itu ya. Sepertinya seperti itu kan. Ya. Sebenarnya kan metodenya berbeda kemudian. Betul. Ini yang jelas kan Mas Willy melihat pada saat itu aktor atau para pemain teater itu melakukan sesuatu yang mekanik, yang sudah dikerjakan oleh orang lain, dan itu tidak malu-malu untuk mereplikasi. Iya itu. Jadi misalnya ketika marah
mesti mukul tangan atau apa gitu. Coprak banget. Kalau berpikir harus segala macam. Nah itu yang apa yang kemudian Coba cari yang lain. dibully lah oleh Mas Willy ya, Oke. model-model seperti itu gitu. Itu. Nah, kemudian ketika menyatakan cinta itu harus harus dengan itu dan sebagainya gitu. Nah itu menjadi bahan tertawaan di bengkel. Harus dari hati kamu, harus hati dari artinya peran yang harus kamu mainkan itu tidak atas dasar mekanik teater mekanik, tapi suka kemudian hati. Itulah Itu makanya bisa bentuk geraknya berbeda nantinya. iya, sehingga dengan itu maka akan terjadi satu otentik. Karena apa? Karena berangkat dari Hati. kedalaman hati sendiri, dan itu beda. Satu orang merasakan dengan orang lain itu pasti beda. Itu juga akan menumbuhkan satu acting yang beda. Itulah makanya. Ini saya sedang ngupil. Tidak mikir nih. Ya, ya. Siap. Oke. Ternyata di titik itu ya. Eksplorasinya sejauh itu ya. Ya. Itu setiap kali itu dengan gerak indah. Artinya mendengarkan musik. Kalau belum mood betul, Jangan belum bergerak. sebaiknya tidak bergerak. Karena yang bergerak kemudian yang digerakkan adalah sesuatu yang harus dikerjakan orang lain. Iya. Ya, gitu. Sehingga bisa lain setiap kali. Jadi ada autentisitasnya di situ. Makanya katakan mini kata itu sangat dari para pemain satu dengan yang lainnya itu selalu memunculkan satu kombinasi kolaborasi yang kolaborasi acting yang matang. Yang baru juga dan itu. matang. Nah saya beruntung karena apa? Karena masih mengalami masa-masa Masa itu. Itu tidak terulang. Oke, iya. Gitu. Tonggak teater modern di Jogja ya. Ini Srendra Willy Mas. Beliau memanggilnya Mas Willy. Ya. Dari situ kemudian tercebur utuh Pak Fajar untuk kemudian Ya. membaur selama. Kalau angkatan Pak Fajar berarti siapa saja yang bergabung Yang di satu hari. lighting? Jadi hari itu kan ternyata juga ada orang-orang baru, Mbak Sito Resmi, Mbak Prabu Sito. Ningrat Oke, ya. juga hari itu Ya. datang. Kemudian Sapo Sudana yang sekarang ada di Perancis gitu. Nah saat itu kemudian tapi yang lain barangkali. Iya siap. Ya, nanti tidak mengada-ada. Ya. Sekian lama jadi kadang-kala ingatan juga berbeda. Tapi kemudian itu yang mendorong Pak Fajar lebih fokus suntuk dengan naskah drama gitu. Ya. Yang pertama kali ditulis untuk naskah Dinasti Mataram itu saya sudah ya karena idealnya kan ini aja pemikiran nggak penting gitu ya. Jadi saya di bengkel, saya di bengkel kalau bisa jangan lebih dari 5 tahun. sudah punya Ya itu artinya kalau saya saya di perguruan kan 5 tahun meliwis metu sudah. Nah kemudian saat 5 tahun kebetulan juga saat itu saya ada satu program gitu dengan dari 7, 6, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Di 74 itu saya kemudian pamit dari bengkel itu. Meskipun tetap saya komunikasi aja. Anggapan artinya persepsi saya Mas Willy tetap Mas Willy, bengkel dan sebagainya gitu. Kemudian saya akan terlibat dengan salah satu mahasiswa yang sedang belajar dari Juli Timor, mungkin Anda pernah dengar gitu kan, yang kemudian membuat satu produksi
saya bantu untuk mendampingi dia dalam banyak hal gitu. Sehingga dia sempat pentas di tim gitu. Kemudian dia berlanjut sehingga yang saat ini menjadi seniman yang lumayan lah gitu, artinya lumayan berhasil, yang ini Lion King gitu. Yes. Memproduksi Lion King itu kan. Nah, itu dari ternyata Agni kan punya dokumentasi ketika dia memberikan ngantar di upacara pemberian gitu, bahwa sangat dipengaruhi oleh proses belajar di Indonesia kan. Lion King ya. Dinasti Mataram. Dinasti Mataram, nah itu juga mau ceritanya itu. Ya. Gimana itu ceritanya? Salah satu juga mungkin filosofi gitu, ya. Sebagai orang Jawa begitu. Gak apa-apa kan? Santai. Om Jawa ya. Iya, enggak masalah. Itu kan ada yang disebut Timun Wungkuk Jogo Imbuh. Timun Wungkuk Jogo Imbuh. Tahu nggak Anda? Melu-melu, ikut-ikutan, bukan ya? Bukan ikut-ikutan. Dari Timun Wungkuk Jogo Imbuh itu Lengkap. ya. Enggak tahu. Kalau nggak ada sing bagus, ya bungkuk-bungkuk ya dipakai lah untuk imbuh gitu. Saya juga. Ya. Saya itu Jadi, timun ya. Yang bungkuk itu. Ya. Nah, itu sehingga karena ketika mendirikan dinasti itu kan idealnya kan atau harapannya itu kan mantan bengkel teater, mantan anggota bengkel teater yang masih tinggal di Jogja gitu. Sehingga di pertemuan pertama itu ada Bang Aswar, ada Mas Podri Purnomo, ada Gege, ada banyak hal, putri-putri juga banyak gitu. Nah, sehingga tapi nek pentas administrasi apa, sapa sing kudu nulis naskah dan sapa sing nyutradarai dan gitu. Nah itu kemudian Bang Aswar kalau nggak salah, karena saat itu teater alam juga sudah sudah gencar produksi gitu ya. Bang Aswar tidak jadi, Mas Murti juga demikian juga nggak jadi, sehingga tinggal saya, Pak Ratmo dan Putri Endang Keto, kemudian Gajah Biasa. Ya. Nah dari tiga itu siapa sing bilang ya wis tak tulis gitu. Nah, saya tulis naskah, sing nyutradara ya sisa nyutradara. Awalnya seperti itu sebenarnya. Itu awal munculnya dinasti. Iya. Itu berarti bengkel sudah tidak lagi di Jogja. Bengkel Mas Rendra beberapa saat masih di Jogja. Oh, beberapa masih. Seperti misalnya ketika kami pentas kedua Palagan-Palagan, itu saat itu bersamaan dengan bengkel mementaskan sekda. Gitu. Sekda yang dipentaskan di Sporthall Kridosono kalau nggak salah. Nah itu kami pentas di Taman Budaya Palagan-Palagan. Palagan-Palagan itu istilahnya pesanan sebenarnya untuk memperingati hari pahlawan. Sebentar Pak, tadi saya agak melompat terkait kemudian dari pelopor, komunitas pelopor yang ada persadanya, ada ada sabananya, ada persada di klub. Umbu pergi berarti itu juga kemudian tidak langsung biasa saja gitu ya. Terus ada bengkel. Ya, atau setelah secara komunitas sosial di luar, mereka sudah jadi kan. Iya. Artinya yang pernah belajar itu ya, yang persada itu kan sudah terangkat di Sabana. Artinya Budi, Santoso Almarhum, MH Ainul Majid dan banyak orang gitu kan. Sehingga mereka
sudah mendapatkan satu jalan yang dipahami masing-masing, kemudian berkarya. Hanya tidak harus ke pelopor dikirim, tapi bisa ke KL, bisa ke majalah sastra di ibu kota dan sebagainya. Hanya sudah muncul lah. Ebit sudah punya penggemar dan sebagainya. Ebit sudah punya pengalaman. Oke. Oh, Ebit juga dari situ tadi. Iya, Ebit dari pelopor juga. Enggak. Oke. Tapi outputnya lagu ya. Berarti selama masa tadi bengkel itu katakan pelopor itu menyebar dengan karya-karyanya ya. Iya. Tapi pelopornya sendiri masih jalan pas bengkel kan di Jogja. Oh iya. Ya. Itu sudah dibredel ya? Berarti ada bengkel itu pelopor sudah terbredel. Oh, atau seiringan? Terbredelnya kan tahun jauh-jauh berapa ya? gitu. 60. Iya. Kemudian Mas Wil, Pak Rendra ke Jakarta, jenengan bersama teman-teman ada dinasti, ada beberapa teman. Kalau selain dinasti alam, teater alam, ada apa lagi yang saat itu jadi ikon? Yang dari bengkel sepertinya hanya itu ya. Yang lainnya nggak ada. Saya juga lupa. Oke. Kemudian dari teater, film, endingnya ya ini. Ya. Pengumuman, enggak, santai aja, teruskan. Walaupun cepat-cepat kelihatan. Menit ke 37 ya. Rehat rokok dulu, sama dengarkan berita. Seteng masuk panggul, kemudian karungnya dilepas. Nah itu kemudian dari karung yang tadi menguji sampah-sampah itu menjadi sosok orang. Nah itu pengaitnya itu hanya di situ. Tapi untuk yang jadi tema pentas itu sudah create kolaborasi. Kita lanjutkan tentang cerita tadi yang kemudian Pak Fajar bergulat di dinasti dan berbagai teater dengan banyak naskah dramanya. Lantas pertanyaan pertamanya gini, pertama kali terjun di film sebenarnya pertanyaannya akhirnya gitu ya. Karena kemudian akhir-akhirnya kan banyak bermain film. Iya. Ada satu teman di Jakarta yang menjadi mengasisteni Mas Arifin Zenur. Jadi saudara Budiman, istilahnya kalau di Jakarta Budi Jiung gitu, karena dari kampung Jiung Kemayoran gitu. Nah itu kan teman di teater Mandiri, pimpinan foto. Nah dengan sendirinya ketika akhirnya lewat pentas di Jakarta itu kan, kemudian Jiung tahu saya, kemudian saya juga tahu Jiung gitu. Nah ketika kemudian Mas Arifin punya produksi di Jogja, itu kan butuh banyak koordinator gitu. Nah salah satunya kemudian saya dilibatkan untuk menjadi koordinator pemain gitu. Ketika nggarap Serangan Fajar. Yeah. Itu pertama kali. Yeah. Sehingga dari situ saya terlibat dalam produksi sampai pada akhirnya juga dubbing. Saat itu kan masih dubbing ya masih rekaman dubbing. Itu ya di antara gambar dan suara studio. Iya gitu. Jadi menyelesaikan lip sync-nya itu.
Nah itu keterlibatan itu kemudian di produksi-produksi yang lain juga saya termasuk ketika Mas Arifin garap matahari Matahari, oke. di Jakarta itu produksinya. Kemudian berlanjut lagi di G30 SPKI. Terlibat juga. Iya, ada ya. Jadi dabernya, pengisi. Jadi daber dan main juga. Oh iya toh. Ya, main. Mana itu? Saya sebagai tokoh pengurus dari Jawa Timur kalau nggak salah. Pengurus PKI Jawa Timur. Rewang. Klewang. Rewang. Memainkan tokoh Rewang. Oh, oh. Pemain G30 PKI ya. Sebentar lagi diperingati. Itu. Nah dari situ Oke. kemudian orang tahu, termasuk Mas Garin juga kemudian ketika dia produksi daun di atas bantal dilibatkan. Kemudian juga sebenarnya di Hanung ketika dia membuat karya akhir itu kan saya juga Malah dari karya akhirnya Mas Hanung dong. iya, ketika masih kuliah gitu saya dilibatkan juga nah sehingga ketika dia produksi ya saya selalu diminta untuk terlibat di sana. hanya lewat situ filmnya. Nah kemudian ketika Mas Fred menggarap itu. proyek Sultan Sultan Agung Agung. itu ya, yang dari saya sebagai pemain, kemudian karena manajemen yang tidak akurat untuk menggarap film itu, banyak banyak petugas-petugas yang kemudian hilang Hilang gitu. di tengah jalan. Termasuk saya kemudian dari ditunjuk menjadi asisten sutradara, kemudian habis sutradaranya hilang, kemudian saya dijadikan sutradara. Naik ya. Ya itu Malah yang satu hal yang yang sebenarnya saya nggak yakin bisa mengerjakan, ya tetap kerjakan. Karena harus mengerjakan karena dikerjakan. supaya Sudah komitmen bagaimana tadi. iya. Kalau Tragis memang Sultan Agung sendiri tragis itu karena secara produksi karena Iya. ketika Seharusnya syuting terakhir itu syuting garap adegan gajah itu, tapi karena menghadirkan gajahnya nggak mungkin, sehingga pakai screen. Oke, green screen ya. Green screen. Kan sekarang. Itu kan untuk gajah itu kan ada telalenya gitu. Nah sehingga green screen itu harus sampai Besar bawah banget. sekali, Iya. sampai tanah lah katakan begitu. Itu enggak ada pemain yang mau untuk membuat itu. gerakan green screen itu jalan gitu. Nah sementara gajahnya itu dipakai tong. Oke. Tong gitu, tong disusun gitu, kemudian kemudian tongnya itu harus ketutup sampai tanah kan. Iya, sampai tanah. Nah, itu jalan kaki kurang lebih 100 meter itu laku dodok. Lagu dodok. Iya, iya. Nggak ada yang ngerjakan, Ya, ya terpaksa saya yang mengerjakan kan gitu. Kalau di film nulis skenario nggak Pak Fajar ini? Skenario film. Event kecil, jadi pas Oke. ulang tahun PGB saya buat skenario-nya. Oke, mungkin pertanyaan. Kalau sekarang udah banyak film yang diikuti beliau sebagai artisnya ya. Iya. Saya kepengen mereview. Kalau puisi karya Pak Fajar, judul yang paling berkesan? Ya itu dari hal waktu itu. Dari hal Karena ternyata juga itu bisa di recreate ya, dari Sepanjang tema masa. tentang waktu itu bisa termasuk saya kan lupa puisi dari hal waktu yang pertama yang saya tulis itu lupa saya ketika dengan Agni kan. Oke. Ya udah diciptakan yang baru. Iya.
Artinya yang ada di film itu apa kreasi Sudah yang baru. kreatif Gitu. baru. Dari Dari waktu. hal waktu. Cerpen judul yang paling Ya bangunan di tengah kota bangunan gitu, di tapi tengah ya, kota. Naskah skenario panggung drama yang jadi ikonik sosok diam. sosok diam. Iya. Yang mana itu? Saya kok mah nggak ngerti. Itu Sosok diam ya. ya. Itu apa ya? Itu Mas karena juga Mas Bakti sangat mengapresiasi Oke. sosok diam. Itu masa-masa dinasti. Ah, jadi produksi kalau nggak salah produksi keempat atau kelima. Ceritanya tentang apa itu? Ceritanya Nyaman. tentang ya artinya apa saat itu kan apa dominasi Pak Harto sudah ora iso di kan Nggak bisa ora iso dipegang digoyah-goyahkan ya. gitu kan. Nah, ada satu tokoh yang di situ itu di samping apa ya? Di samping spot-spot kejadian apa yang apa yang mulai apa mengganggu sebenarnya dalam konteks untuk apa pemikiran atau tentang kekhawatiran masa depan dan sebagainya itu seperti misalnya tidak verbal, naskah itu tidak verbal, tapi misalnya apa dominasi media gitu. Jadi media itu saya buat TV di atas gitu, TV besar gitu, kemudian apa pembicaranya muncul kepala dari apa dari itu Joko Kanto yang memainkan gitu. Pak Joko Kanto. Ya. Kemudian sosok diamnya dimainkan oleh Butet yang sebagai Pak D gitu. Ya. Nah, Ikon senternya Pak Butet gitu. iya, ya. Sosok diam di kandang bobrok. Ya. Kalau film dari sekian proses apa yang paling dicatat Pak Fajar? Judul film apa selama mengikuti proses? Sebenarnya ini kan saya banyak mendampingi atau ini apa karya-karya akhir dari apa dari Akademi Iya. Film Jogja gitu itu. Jadi, di situ justru yang apa ini apa pemeran utamanya hanya 2 orang, saya dan siapa satu teman itu. Apa judulnya? Judulnya lupa. Lupa. Udah lama sih. Itu yang paling menarik. Ya. Kita sakit. Waduh, benar lupa. Oke. Itu yang benar-benar film yang Pak Fajar terlibat utuh ya. Iya, iya. Kalau yang ditarik atau dilibatkan orang lain mungkin ada yang berkesan film apa, produk orang lain ya. Daun di atas bantal itu juga satu Daun di atas ya, hanya apa ketika syuting, aktingnya ketika syuting itu karena di repro kan, itu kan Iya. kecelakaan itu daun di atas bantal itu. Jadi syuting sudah berjalan lebih dari 75%, bahkan mungkin katanya hampir 90%. Itu ternyata kameranya bocor. Oh, iya Pak. Iya, bocor. Baru tahu ini. Sehingga harus diulang reproduksi lagi. Semuanya Iya Pak. gitu. Saya mah nggak pernah dengar cerita ini. Ada itu. Bu Christine Hakim luar biasa. Christine Hakim itu. Iya. Apa produsernya Iya. juga Christine Hakim. Luar biasa ya, ternyata sekelas beliau aja, maaf ya ini bocor ya. Kameranya Oke. jadi. Kameranya. Kalau kamera kan ya? sewa kan gitu. Itu padahal kan labnya di Australia. Iya. Nah, acting yang pertama itu yang
ketika memainkan sebagai istrinya Asih gitu. Suaminya Suaminya Asih. Suaminya Asih ketika di warung begitu, di warung Asih kemudian disemprot sambal gitu. Iya. Katanya sih mek tomat gitu. Tapi sambal beneran. Sambal beneran, dahsyat itu. Luar biasa. Oke. Tapi juga karena acting bertahan loh. Bertahan ya Karena kamera roll ya. Iya. Nah, yang sangat mengesan dari acting itu ketika kemudian cut itu penonton dan kru dan sebagainya itu tepuk tangan. Oke, siap. Pasti. Itu. Jadi sebagai acting teatral gitu pas banget gitu. Dapat ya. Dapat itu. Tapi tidak muncul gitu. di kamera kan tidak muncul Karena itu. tadi ya. Ya. Berat ini. Ternyata itu adegan digapit sambel itu tuh. Kehilangan scene ya berarti. Ya. Pak Fajar barangkali kalau menyebut nama tokoh-tokoh entah sastra, teater maupun film yang sangat berpengaruh dalam diri Pak Fajar. Pertama, beberapa boleh ini. Ya. Siapa tadi? Bakti. Bukan. Ya sebagai Sangat maskot mempengaruhi, gitu. sangat mempengaruhi proses. Mas Batu cukup besar, nah, tentunya Mas Wendra juga. Gitu. Kemudian satu hal yang banyak memberikan kesempatan belajar itu kan Gentong Haryono. Okay. Gentong itu satu figur awal untuk saya kemudian menekuni atau ya udahlah menerima dalam dunia kesenian saat itu. Mas Gentong itu yang sampai sekarang kemudian bersetia dengan seni. Oke, terakhir ini mungkin yang ingin beberapa kali kan juga sering main ke sini dulu ya. Dan yang saya ingat itu frase ini, Pak. Menepuk kehampaan, memanai kesia-siaan itu selalu ada di dalam otak saya. Itu kalau kali panjenengan. Gimana itu, Pak? Ceritanya? Untuk kita bisa survive. Oke. Itu harus kita pegang. Soalnya susah loh. Hah? Memanai kesia-siaan tadi ya. Sia-sia aja kok dimanai. Iya. Nah ini kemudian bicara tentang positif negatif, yin dan yang. Dalam kaitan positif itu ada intinya itu justru negatif. Justru negatif. Sebaliknya ketika itu negatif intinya positif, tetap berimbang. Gitu ya. Jadi kita harus mampu untuk mencari positif negatifnya itu tidak letterlek sebagai satu tema awal, tapi karena apa, kita harus bisa menemukan tema-tema yang lain. Nah, ketika kita tarik ke depan tadi, itu tidak akan terjadi ketika kita selalu mensyukuri apa yang kita kerjakan, apa yang kita terima. Jadi itu kan problem positif negatif itu ketika kita belum dewasa. Untuk menjadi orang dewasa itu sudah harus dianggap menjadi satu kewajaran. Pasti ada itu. Ada positif ada negatif. Ya. Oke. Yang menarik adalah walaupun sudah sepuh, beliau itu sakti. Saktinya adalah sakti olahraga. Melalui paguyuban apa namanya, Pak? Biar nggak salah Perguruan Persatuan Gerak Badan PGB Bangau Putih. Persatuan Gerak Badan Bangau Putih. Yeah. Sejak kapan terlibat? 73 itu. Itu mulai berdirinya ya? Enggak, itu ketika guru besar
menerima Mas Willy dan kami semua sebagai muridnya. Pertama kali itu ya. Kalau untuk latihannya itu sebenarnya lebih ke apa ya, fisik atau non fisik atau bagaimana? Ini pencak silat ya ini? Iya, Bela diri ya ya? harus fisik. Fisik ya? Kenapa fisik? Pikiran ada di tubuh kita, Oke. perasaan ada di tubuh kita. Jadi fisik yang kudu Olah dulu. diolah dulu. Soal kemudian ada pernafasan, ada meditasi dan segalanya itu berikutnya lah. Tapi basicnya adalah mengolah fisik, mengolah tubuh. Tertarik ke situ lebih ke sisi apanya kalau Pak Fajar? Tidak ada pertanyaan gitu. Nggak ada? Atau Susah, oke, tidak ada spesifikasi gitu. Pokoknya mau Ya aja. mengalami aja. Oke. Bengkel, Jalani aja ya. kedatangan tamu, kemudian menunjukkan gerak silat, kemudian Mas Willy sangat antusias, ngajak semuanya kudu juga latihan silat dan sebagainya. Kritik dan itu terbawa sampai sekarang. Kalau dampaknya yang kemudian dirasakan oleh Pak Fajar, Ya masih saat ini masih bisa menikmati rokok, belum ada larangan makan apapun gitu ya, tidak ada pantangan itu karena fisiknya terjaga. Oke, saya kira itu dulu untuk awalan. Kita sudah ngobrol hampir 1 jam, merangkum sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi nggak mungkin juga. Ini nanti ben ada teman-teman lain yang kemudian mau melanjutkan episode yang lain. Monggo. Prinsipnya kita sudah kalau saya pribadi tadi, karena sejak awal saya ingin tahu tentang soal filosofi hidup Pak Fajar, sudah dapat dari awal sampai akhir tadi, sudah ketemu. Kemudian warna hidup beliau di dunia sastra, teater dan film juga sudah ketemu, termasuk yang terakhir yang sekarang digeluti dengan dunia bela diri juga sudah dapat. Saya kira itu. Terima kasih waktunya Pak Fajar. Terima kasih kembali teman-teman. Main lagi ke sini. Teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.